Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Azari Roja. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia dari kelas IQ3C dengan NPM 2331156. Jadi langsung saja kita menuju materi yang harus saya jelaskan di sini, yaitu penyakit ain menurut agama Islam. Nah, langsung saja kita menuju ke subbab pertama, yaitu apa itu penyakit ain. Jadi, penyakit ain adalah penyakit yang datang ke dalam diri kita yang ternyata dapat ditimbulkan dari dalam hati. Tidak hanya penyakit fisik maupun non-fisik, tetapi juga penyakit yang mengantaui. Juga dapat menyebabkan penurunan kondisi tubuh, bahkan sampai sulit untuk disembuhkan, sehingga pendidikannya menjadi terbatas dalam menjalani aktivitas. Selain itu juga, maksudnya mengutip dari rni.co.id, penyakit yang tidak dikasat mata ini terkadang akan lebih sulit untuk disembuhkan. Selain itu juga, dapat memberikan bahaya bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Islam, penyakit yang tidak kasat mata dikenal dengan istilah penyakit ain. Untuk lebih jelasnya apa itu penyakit ain, maka simaklah ulasan berikut ini yang sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber. Terus langsung menuju ke poin kedua, yaitu pengertian tentang ain. Dalam pandangan Islam, penyakit tidak kasat mata bisa berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Hal ini disebut penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan hati, yaitu perasaan iri dan dengki. Tidak hanya menimbulkan masalah bagi orang lain, penyakit ain juga membuat diri sendiri celaka. Maka dari itu, para ulama menyimpulkan bahwa ain adalah penyakit non-medis yang timbul karena pandangan kagum atau takjub, disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk dan mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Ain juga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap suatu hal dalam keadaan lupa dengan rasa kagum terhadap yang dilihatnya atau rasa dengki tanpa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menuju ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis penyakit ain. Jadi menurut pandangan Islam, penyakit ain itu dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama, pandangan dari orang yang sebenarnya mempunyai tabiat buruk di dalam hatinya, terdapat rasa hasut, dengki, dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Lalu yang kedua, pandangan kekaguman atau ketakjuban kepada orang, sehingga akan timbul rasa dengki, tapi kekaguman tersebut tidak disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada dua nih, antara dia punya rasa hasut, dengki, dan punya niat mencelakai, dan satunya itu kagum tanpa melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walau dia kagum, takjub juga, dan bisa aja dia timbul rasa iri dengki karena dia tidak sambil bersikir kepada Allah walaupun dia memuji. Biasanya ini terjadi kepada anak-anak bayi, misal baru lahir, Masya Allah, soalnya kan kita menggunakan kalimat Masya Allah, sebenarnya cantik banget, gini-gini. Tanpa, kalau kita tidak mengucapkan apa, kalau kita tidak sambil berzikir ya, ini makanya sih begitu. Nah, mungkin bakal kita cari tahu setelah selesai penjelasan. Oke, selanjutnya penjelasan dalam Al-Quran. Di sini ada ditulis artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir tergelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar orang yang gila. Kita dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 51. Terus lanjut ke asal muasal penyakit ain. Penyakit ain itu sudah ada sejak zaman dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penyakit ain itu nyata adanya. Sebagaimana sabdanya, yaitu pengaruh ain itu nyata dalam kurung benar. Haji riwayat Muslim. Beliau juga menganjurkan umatnya untuk menerima kenyataan ini. Jadi udah benar-benar nyata, jadi tidak bisa dipungkiri lagi kalau ain itu benar-benar ada. Terus ada dalam riwayat lain, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Haji riwayat Muslim nomor 2108. Terus ada lagi dari fatwa al-Lajnah ad-Daimah, ain dari kata al-najainu yang artinya terkena sesuatu dari hal dari mata, asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Seperti itulah mungkin asal-muasalnya dari hadis riwayat Muslim yang sudah dikatakan oleh Rasulullah langsung dari fatwa al-Jainah ada ini juga.
Terus lanjut ke penyebab penyakit ain. Menurut M. Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail dalam Tibun Nabawi, penyebab penyakit ain adalah pandangan mata yang merasa terdengki atau kagum atau takjub kepada anak-anak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa penyakit ain bisa jadi terjadi tanpa harus melihat secara langsung. Ia mengatakan jiwa orang yang menjadi penyebab penyakit ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus melihat secara langsung. Bahkan terkadang ada orang buta, lalu deskripsikan sesuatu kepada orang buta tersebut, dan jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain meskipun dia tidak melihat. Orang yang punya hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal ini yang dapat menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Dalam hal ini, Allah juga telah memerintahkan seluruh umat untuk menghindari bahaya dan dampak buruk dari sifat hasad. Hal ini seperti yang tercantum pada Al-Quran surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang benci apabila dia hasad atau benci. Bukan hanya sifat hasad yang berupa kebencian, pandangan kagum juga cenderung khawatir juga dapat menyebabkan penyakit ain pada orang lain yang dilihatnya bukan benda mati. Benda mati aja bisa menyebabkan penyakit ain. Kalau udah ke orang, dengan begitu, sebisa mungkin setiap manusia harus mencegah keburukan tersebut agar tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Seseorang dengan perasaan hasad maka harus masuk ke dalam golongan perbuatan tercela. Perbuatan ini tergolong kepada akhlak madmumah. Orang yang iri dan dengki, orang yang ingin orang yang dilihatnya tidak lagi mempunyai kebahagiaan yang ia miliki. Nauzubillah min dzalik. Nah, penyakit ini dapat memberikan efek yang bermacam-macam pada tubuh manusia. Ain dapat menyebabkan beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan seperti sakit, celaka hingga kematian. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi umat muslim untuk menjauhi penyakit ain ini. Yang menjauhi ya, ain itu benar-benar nyata dan dapat menyebabkan celaka hingga kematian bagi diri kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke ciri-ciri penyakit ain. Seperti penyakit lainnya, penyakit ain juga mempunyai beberapa ciri. Adapun tanda terkena gangguan ain menurut Syekh Abdul Aziz As-Sa'di dan Hafizahullah Ta'ala adalah apabila bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka umumnya dalam bentuk. Oke, yang pertama itu sakit kepala yang berpindah-pindah, misalnya kepala di sini, tiba-tiba di sini. Wajahnya pucat, terus sering berkeringat dan buang air. Ya, waduh, saya berkeringat. Terus nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sempit sesak atau di dada, berkeringat di malam hari, terus perilaku emosi yang berlebihan, terlalu pemarah lah, terlalu sedih lah, terus ketakutan yang tidak wajar, parno bisa dibilang paranoid, sering bersendawa, menguap atau ternganga, menyendiri atau suka menghasilkan diri, diam atau malas bergerak, senang atau selalu banyak tidur, dan adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab medis yang diketahui. Jadi ain itu benar-benar bahaya ya. Bisa ada sakit nih, tapi kita nggak tahu ada penyebab medisnya, tiba-tiba demam lah, tiba-tiba sakit punggung lah, terus tiba-tiba emosinya jadi nggak jelas. Jadi banyak banget ya, bisa dampak tiba-tiba detak jantungnya cepat, ya panik attack lah, jadi seperti itu. Terus langsung aja kita langsung ke cara pengobatan penyakit ain. Cara pengobatan penyakit ain dengan membiasakan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas di pagi hari dan sore hari setiap hari. Menurut sebuah hadis Nabi berkata, ketika Anda memasuki malam dan ketika Anda bangun di pagi hari 3 kali, dan itu akan melindungi Anda dari setiap Tirmidzi 3570. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajari kita beberapa doa lain yang harus dibaca untuk mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang ada di dunia ini. Di antara doa sahih untuk perlindungan yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah, saya mencari perlindungan dalam kata-kata Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Terus seseorang harus seseorang harus melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak yang dia bisa di siang dan sore hari, terutama sebelum tidur. Zikir itu pada dasarnya memiliki fungsi sebagai baju besi bagi orang beriman dan melindungi dia dari kejahatan yang mungkin akan mencoba menyucuk ke baju besi tersebut. Jadi semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat baju besi tersebut, dan bahkan tidak akan ada kejahatan yang bisa menembus baju besi kita.
walaupun kejahatan tersebut setajam peluru. Nah, sebab itu kita juga harus berjuang untuk berzikir dan menggunakan ruqyah sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri dari penyakit ain. Nah, ada juga hal-hal yang menyembuhkan penyakit ain selain di atas ya, selain berzikir, selain ya berdoa juga berdoa SWT. Yang pertama itu mandi dari air bekas mandi orang yang menyebabkan ain, terus mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain, dan terakhir ya ruqyah syariah. Ada banyak tuh ya, zikir, berdoa, mandi dari air bekas orang yang menyebabkan ain, mandi dari air bekas wudhu yang menyebabkan ain, terus ruqyah. Ruqyah. Terus pencegahan penyakit ain. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dapat melindungi mereka dari efek ain apabila mereka percaya kepada Allah, mencari perlindungannya. Penyakit ini bisa ditanggulangi dengan cara dituntunkan bagi orang yang terpukau atas sesuatu untuk mengucapkan doa keberkahan atas sesuatu yang baru. Terus yang kedua, menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan membaca surat-surat pendek. Nah, yang tadi tuh, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Terus mengucapkan pujian seperti tabarakallah, masya Allah. Terus yang ketiga itu ruqyah. Nah, ruqyah. Selain itu penyakit yang juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat Islam. Membaca dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh orang-orang. Tidak menggunakan jimat atau sihir. Nah, itu udah paling benar itu kalau menyembuhin. Ain tapi dari jimat atau sihir kan penyakit, sakit. Nah, terus ada juga yang terakhir doa untuk menghindari penyakit ain. Nah, rasa tidak senang itu nih, kemudian menyembuhkan ain. Penyakit ain dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Jadi masyarakat kecil, udah gede, udah tua pasti bisa terkena penyakit ain tersebut. Nah, untuk pencegahan ain ini kita dapat membaca doa seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izuka bikal matillahit ta'ammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Artinya itu, aku memohon perlindunganmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, binatang pengganggu, dan dari pandangan mata. Ya mungkin itu saja sih penjelasan untuk ain ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 judul. Sumber sudah tertera di sini dari rni.co.id, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menurut materi yang sudah saya buat. Terus terima kasih juga untuk Bapak Asnaf, dan terima kasih juga untuk Bapak Asgaf Asnan Siregar yang sudah memberikan tugas membuat infografis, membuat blog atau yang membuat blog dan membuat videonya. Kalian bisa mengecek materinya di site Google saya. Mungkin ain Pak ya, ini udah sheet. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.